Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan seputar pernikahan atau lebih dikenal dengan sebutan fikih munakahat, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang syarat-syarat apa saja atau gambaran-gambaran seperti apa saja yang sekiranya kita tidak wajib lagi untuk menghadiri acara pesta pernikahan atau walimatul urus, atau juga kita tidak sunnah lagi untuk menghadiri undangan-undangan selain walimatul urus. Dan pada kesempatan kali ini saya masih tetap berpijak kepada keterangan-keterangan yang disebutkan di dalam kitab Al-Iqna', yaitu suatu kitab buah karya tulis dari seorang ulama besar, Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini, yang mana diantaranya gambaran atau kondisi kita tidak wajib lagi menghadiri undangan pernikahan atau kita tidak sunnah lagi menghadiri undangan-undangan selain pernikahan adalah diantaranya alla yakuna ma'dzuran bimurakhasin fi tarkil jama'ati. Hendaknya kita tidak dalam kondisi udzur. Udzur yang bagaimana? Udzur yang sekiranya boleh untuk tidak hadir sholat jamaah. Nah, kalau berarti kan kalau kita itu dalam kondisi udzur, yang udzurnya ini memperbolehkan kita untuk tidak hadir pada sholat jamaah, maka seperti itu juga kita boleh saja tidak hadir pada undangan walimatul urus atau pada undangan-undangan yang lainnya. Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa menghadiri sholat jamaah di satu daerah itu ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan itu hukumnya adalah fardu kifayah, ada juga yang menyatakan itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sehingga ketika ada satu uzur yang memang memperbolehkan kita untuk tidak hadir pada sholat jamaah, itu juga, uzur itu juga merupakan suatu sebab yang memperbolehkan kita untuk tidak hadir pada undangan walimatul urus atau juga undangan-undangan selain walimatul urus. Taruhlah misalkan di antara sebab atau uzur yang memperbolehkan kita tidak hadir jamaah adalah hujan misalkan. Ketika kondisi hujan dan kemungkinan kalau kita tetap berangkat dari rumah menuju masjid, menuju musola untuk sholat jamaah itu menyebabkan kita basah semuanya, ya maka kita tidak ada masalah, boleh-boleh saja untuk tidak hadir sholat jamaah. Sehingga berarti seandainya di waktu diadakannya acara tersebut dalam kondisi hujan, kita juga boleh-boleh saja untuk tidak hadir pada undangan tersebut. Nah, ini menjadi satu pemikiran tertentu, terutama bagi pihak yang mengundang. Jika sekiranya panjenengan sudah mengundang seseorang yang memang jenengan harapkan kehadiran orang tersebut, lalu kok kemudian beliaunya ini tidak hadir, maka hendaknya kita juga berhusnudzon kepada beliau. Tidak kemudian kita baper, wah ini orangnya diundang tapi ternyata nggak bisa datang misalkan. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu. Mungkin saja di daerahnya orang yang kita undang ini dalam kondisi hujan, sehingga sulit bagi dia untuk bisa berangkat menuju lokasi undangan. Walaupun mungkin ya di masa-masa sekarang orang yang kita undang itu bisa saja naik mobil misalkan supaya tidak kehujanan, bisa saja. Cuman kan kita juga perlu memikirkan, barangkali mungkin mau naik mobil itu ada udzur ini itu dan sebagainya. Oh, orangnya memang tidak punya mobil kan masih bisa nge-grab, ya barangkali mungkin untuk mau nge-grab itu biayanya terlalu tinggi, terlalu besar sehingga tidak bisa menyewa mobil-mobil seperti itu. Ya, jadi banyak takwilan lah. Kalau sekiranya ketika kita mengundang seseorang lalu dia tidak datang, itu banyak takwilan-takwilannya karena memang udzur-udzur untuk memperbolehkan dia tidak hadir itu juga banyak. Ya, sehingga kita perlu untuk berhusnudzon. Bagi kita yang diundang, hendaknya kita juga merasa ini merupakan hal yang penting untuk kita dahulukan. Kecuali kalau memang kita dalam kondisi udzur, baru kita tidak ada masalah untuk tidak hadir, diperbolehkan. Hukum wajib tentang hadir pada walimatul urus ini menjadi gugur, atau hukum sunnah kepada acara-acara selain walimatul urus itu juga menjadi gugur. Tapi sebelumnya saya perlu ingatkan, kita tetap merasa bahwa menghadiri undangan ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali. Karena di situ ada bentuk silaturahim, ada bentuk untuk
menyambung mawaddah, menyambung rasa cinta kasih sayang kepada pihak yang mengundang, dan ini sangat diperlukan sekali. Sebagaimana telah kita bahas pada video sebelumnya, kalau seandainya kita datang ke satu acara, kita datang pada satu undangan, yang mana di situ tujuannya adalah untuk mubahah, tujuannya untuk bangga-banggaan atau tafakhur, supaya orang yang mengundang ini bisa terlihat wah, itu kan justru malah tidak boleh. Karena tujuan asli atau tujuan utama diadakannya undang-mengundang seperti ini untuk menyambung mawaddah dan juga silaturahim. Tapi ketika kita datang itu justru untuk mubahah, untuk bangga-banggaan, untuk bertafakhur, bermewah-mewahan, itu menjadi keluar dari tujuan asli disyariatkannya pengundangan-pengundangan yang seperti ini. Nah, untuk udzur-udzur tadi itu, diantaranya misalkan seperti hujan, atau mungkin dalam kondisi jalannya itu dalam kondisi gelap gulita, itu perlu untuk kita pertimbangkan sehingga kita tidak lagi wajib atau sunnah menghadiri undangan-undangan seperti itu. Nah, ini penting untuk kita semuanya, supaya kita bisa menentukan diri, menentukan sikap, apakah kita memang perlu untuk hadir atau tidak perlu untuk hadir. Nah, ini kiranya keterangan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada keterangan-keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan pada kolom komentar atau pada nomor admin yang telah tertera. Dan insya Allah beberapa pertanyaan sudah masuk pada kami dan akan kami jawab pertanyaan itu pada kesempatan video-video selanjutnya. Mohon bersabar untuk semua yang telah mengajukan pertanyaan, tetap insya Allah akan kami respon, walaupun mungkin secara waktu kami masih belum bisa langsung secara kontan semuanya kita jawab dalam satu saat tertentu. Insya Allah akan kami upayakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari panjenengan semuanya. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kajian-kajian kita ini bisa menjadi kajian yang bermanfaat untuk semuanya dan bisa mendatangkan barokah kepada kita semuanya. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan keberadaan kita, sikap-sikap kita bisa menjadi hal yang membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.